Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Soleh Eskom, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMK Negeri 1 Surabaya, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual dari pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara serta implementasi di sekolah saya. Pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda, namun saling terkait. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Tujuan pendidikan: menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan pengajaran: proses memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga dapat meningkatkan kecakapan, potensi lahir dan batin. Pembelajaran berpusat pada anak. Anak dapat memenuhi kebutuhannya dalam mendapatkan pendidikan. Berupaya memfasilitasi semua aspek perkembangan anak secara optimal dengan menekankan pada aspek-aspek pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan pengalaman belajar melalui kegiatan yang direncanakan oleh anak. Pembelajaran dipusatkan pada kebutuhan, minat, bakat, serta potensi anak, sehingga anak senantiasa nyaman dan bahagia. Pembelajaran yang berpusat pada murid dapat mendorong siswa terlibat aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Seorang pendidik menuntun kodrat anak. Pendidik hanya dapat tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kodrat keadaan terbagi menjadi dua. Pertama, kodrat alam, berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Pendidik harus mampu mengenali kodrat alam anak agar mampu memberikan tuntunan yang sesuai dalam membentuk karakter anak dan menghasilkan pembelajaran yang merdeka dengan memanfaatkan kearifan budaya lokal dan masyarakat. Kedua, kodrat zaman. Kodrat ini berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan sekarang menekankan kemampuan anak untuk memiliki kemampuan abad 21 atau 4C, yaitu communication, collaboration, critical thinking, and creativity. Pendidik harus mampu mengembangkan pendidikannya saat ini, tentunya tidak meninggalkan norma-norma yang ada di masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan seorang pendidik seperti petani. Menanam benih padi menjadi padi, mengolah tanah, mengairi lahan, memberi pupuk, serta membasmi hama. Menuntun tumbuhnya padi sesuai dengan kodratnya padi, tidak memaksa menjadi cabai atau tumbuhan lainnya. Kita sebagai guru diibaratkan petani dan murid sebagai benih-benihnya. Misalnya benih tersebut ada benih jagung, padi, gandum, wortel, kentang. Nah, untuk benih-benih tersebut harus diberikan perawatan yang berbeda pula. Maksud dari filosofi ini adalah, sebagai guru, kita harus mengenali karakteristik siswa yang berbeda-beda. Beda benih, beda pula perawatannya. Sama dengan karakter siswa yang beraneka ragam, berarti beda juga cara kita memberi metode pembelajaran
strategi pembelajaran yang berbeda-beda. Sistem Among. Among adalah orang yang momong. Momong dalam bahasa Jawa memiliki arti membina, mengasuh, mengajar, memberi kasih sayang. Kita sebagai pendidik harus bisa memberikan teladan dan contoh yang baik bagi anak didik kita. Trilogi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ingarso Sungtulodo. Guru merupakan panutan bagi siswa. Keteladanan guru merupakan karakter yang dimiliki guru dan dapat memberi contoh serta dapat dijadikan salah satu pijakan bagi siswa untuk melakukan sesuatu. Semua tingkah laku dan sikap yang dilakukan guru sangat berpengaruh terhadap siswa, sehingga guru harus menjaga kepercayaan terhadap dirinya. Ing Madyo Mangunkarso. Guru adalah motivator bagi siswa, mendampingi siswa, menciptakan ruang impian yang ia inginkan. Selamilah lingkungan kehidupan siswa agar terjalin keakraban. Hapus stigma guru adalah dewa dan titel menjauhkannya dengan siswa. Jangan posisikan siswa seperti kerbau, cangkir, dan kertas yang tidak berguna, sehingga seenaknya diberlakukan. Seorang guru yang baik adalah yang dia bisa menjadi sahabat bagi muridnya. Guru tidak akan bisa jadi motivator jika ada jarak dengan muridnya. Tutwuri Handayani. Guru memberi dorongan bagi siswa setelah ia menyadari akan impiannya. Biarkan siswa tersebut berkembang sesuai bakat dan keinginannya. Memang disadari kurikulum pendidikan formal belum mampu memberikan ruang kebebasan berekspresi dan bereksplorasi. Bagaimana para pendidik bisa menumbuhkan dan merangsang serta mengarahkan setiap potensi yang dimiliki siswa merupakan hal yang harus dipikirkan. Harapannya, mereka dapat memanfaatkan potensinya secara tepat sehingga lebih tekun dan semangat dalam belajar untuk mengejar cita-cita yang diinginkan. Merdeka Belajar. Konsep merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidik yang baik adalah menjadi teladan bagi anak didiknya, lalu dapat mengarahkan dan menuntun yang benar, tanpa adanya paksaan. Potensi yang dimiliki oleh peserta didik agar mereka menjadi manusia yang merdeka batinnya, pikirannya, serta tenaganya. Dan dengan pendidikan, mereka menjadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama, sehingga bisa mengangkat derajat negara ini. Kesimpulan konsep merdeka belajar. 1. Komitmen. Komitmen terhadap tujuan. 2. Mandiri. Mandiri dalam menentukan pilihan cara belajar. 3. Refleksi. Melakukan refleksi, cerminan atau introspeksi diri terhadap proses dan hasil belajar. Implementasi di sekolah. Bimbingan dan ekstrakurikuler. Guru menuntun peserta didik sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kebutuhan yang dimiliki peserta didik. 2. Kegiatan pembelajaran. Pembelajaran yang bervariatif dengan memanfaatkan teknologi dan potensi alam sekitar berdasarkan karakteristik peserta didik serta mengaitkan dengan kehidupan nyata. Kegiatan pembiasaan. Pendidik menanamkan nilai-nilai karakter dan budi pekerti yang baik pada anak.
kegiatan pembiasaan karakter yang diharapkan agar anak-anak mendapatkan keteladanan, tuntunan pengajaran, serta pengalaman nyata dalam menumbuhkan karakter yang baik. Pendidik tidak hanya menuntun dalam pembelajaran, tapi menanamkan nilai-nilai karakter dan budi pekerti. Budi pekerti adalah melatih anak untuk memiliki kesadaran diri. Anak-anak mendapatkan keteladanan, tuntunan, dan pengajaran pengalaman nyata. Tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Kurangnya minat belajar anak, sehingga sulit melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan zaman. 2. Tuntutan orang tua serta pemahaman sebagian guru ditekankan pada aspek kognitif saja, tanpa melihat bakat, minat, dan potensi yang berbeda-beda. 3. Kurang terbukanya pendidik terhadap perkembangan zaman, perkembangan teknologi, sehingga tidak ada keselarasan dengan kodrat zaman anak. 4. Penanaman budi pekerti hanya dipahami di sekolah saja, tanpa ada ruang bagi anak di keluarga untuk mendapatkan keteladanan serta tuntunan atau pengajaran dari orang tua di rumah. Solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Melatih metode pembelajaran yang menyenangkan dan memahami karakter anak, serta bermain sambil belajar, karena sebagai kodrat anak. 2. Sosialisasi pertemuan dengan orang tua, guru, terkait tujuan, kegiatan ekstrakurikuler, dan bimbingan lainnya. 3. Pendidik harus senantiasa mengembangkan diri melalui workshop, webinar, iklan, dan lain-lain sebagai guru belajar sepanjang hayat. 4. Sosialisasi pemahaman budi pekerti kepada elemen dan warga sekolah. Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual dan implementasi di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.